Baik, di sini saya akan membahas tentang beberapa materi mengenai pemrograman. Ada beberapa yaitu perulangan, percabangan, array, sama fungsi. Saya akan membahas pertama yaitu perulangan. Perulangan atau loop adalah salah satu fitur dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi serangkaian pernyataan secara berulang dalam bahasa pemrograman. Terdapat beberapa jenis perulangan seperti for, while, dan don't while. Berikut contoh penggunaan masing-masing jenis perulangan. Dapat kita lihat, ini adalah contoh perulangan for untuk mencatat angka 1 hingga 5. For adalah perulangan yang paling umum digunakan. I sama dengan 1, inisialisasi variabel 1 dengan nilai awal 1. I sama dengan 5 adalah kondisi untuk melanjutkan perulangan selama 1 kurang dari atau sama dengan 5. Plus 1 adalah langkah peningkatan variabel 1 setiap kali iterasi. Itu pembahasan tentang perulangan. Kita lanjut bagian 2, yaitu percabangan. Percabangan dalam pemrograman dapat diimplementasikan penggunaan beberapa struktur kontrol seperti if, else, if, dan else. Berikut adalah contoh percabangan. Contoh percabangan yang dideklarasikan variabel input dari pengguna, percabangan pengguna if, else, dan else. Program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel angka yang akan digunakan untuk menyimpan input pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka melalui stdin. Percabangan dimulai dengan pernyataan if jika angka lebih besar dari 0. Program akan mencetak bahwa angka tersebut positif. Jika kondisi pada if tidak terpenuhi, maka program akan memeriksa kondisi pada else if. Jika angka kurang dari 0, program akan mencetak bahwa angka tersebut negatif. Jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka blok kode pada else akan dijalankan dan program akan mencetak bahwa angka tersebut adalah 0. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu bagian 3 itu array. Array adalah struktur yang data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Penggunaan array dapat membantu mengorganisir dan mengelola sejumlah data dengan cara efisien. Contoh penggunaan array yaitu dalam pemrograman dapat kita lihat contoh array integer dengan ukuran 5 mengisi nilai ke dalam array dengan angka 10, 20, 30, 40, 50, menampilkan nilai dari array, dan contoh array string. Deklarasi array pada contoh di atas, kita mendeklarasikan dua buah array. Array pertama angka berisi bilangan bulat dan array kedua nama berisi string. Setelah dideklarasikan, kita mengisi nilai ke dalam array. Pada contoh pertama, kita mengisi array angka dengan nilai 10, 20, 30 sama
dan 50. Pada contoh kedua, kita langsung memberikan nilai awal pada saat deklarasi. Dan akses menampilkan nilai array, kita menggunakan load for untuk mengakses dan menampilkan nilai dari array. Kita juga dapat menggunakan log untuk menampilkan nilai dari array, angka, dan nama. Penting untuk diingat bahwa indeks array dimulai dari 0, artinya elemen pertama dalam array memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan sejumlah data dengan cara yang terstruktur dan memudahkan akses ke setiap elemen data. Lanjut kita ke bagian 4, yaitu fungsi. Baik, fungsi sederhana menggunakan bahasa programan, yaitu dapat kita lihat contoh programnya, yaitu deklarasi fungsi, memanggil fungsi, dan menampilkan hasil. Dan sebenarnya definisi. Menggunakan direktif preprocessor untuk menyertakan pustaka, input atau output standar C+, input deklarasi fungsi tambah dengan tipe data pengembalian int dan 2 parameter int a dan b. Ini memberitahu compiler bahwa akan ada sebuah fungsi dengan nama tambahan yang akan diimplementasikan nanti. Fungsi main yang merupakan titik awal dari eksekusi program. Memanggil fungsi tambahan dengan memberikan 2 argumen 5 dan 3 dan menyimpan hasil dalam variabel hasil. Hasil penjumlahan ke konsol menggunakan objek chow dari pustaka Ionstream. Sedangkan implementasi fungsi tambahan yang akan menjumlahkan 2 angka dan mengembalikan hasil penjumlahannya. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat mengorganisasi dan mengelompokkan kode dalam unit yang lebih kecil, membuat lebih mudah dibaca, dimengerti, dan dapat digunakan kembali. Kesekian pembahasan dari saya. Terima kasih.